Salam, selamat pagi. Tuhan memberkati kita. Senang bertemu kembali pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sampaikan di dalam doa kepadanya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang agung, Allah yang mulia dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan bagi kami hari ini. Kami bersyukur kami ada sebagaimana kami ada saat ini hanya atas anugerah dan kasih-Mu ya Tuhan. Kami akan menjalani hari ini di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami, biarlah Tuhan kami ingin mendengarkan akan firman-Mu. Berkati hati pikiran kami, berkati juga ya Tuhan firman-Mu untuk boleh kami lakukan dalam hidup kami hari ke hari. Terpujilah Engkau Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari 2 Korintus pasal ke-8 ayatnya yang kedua. 2 Korintus pasal ke-8 ayat yang kedua dengan perikop pelayanan kasih. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, jemaat di Makedonia ini sungguh-sungguh menjadi teladan, karena mereka dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan sebenarnya melakukan bantuan atau memberikan bantuan, namun mereka dimampukan atau melakukan apa yang menjadi pelayanan yang disebut dengan pelayanan kasih. Gereja-gereja saat ini dimanapun berada sedang bergerak melakukan pelayanan kasih yang dikenal dengan istilah diakonia karitatif. Pelayanan kasih untuk membantu, menolong, memberi mereka makan, sebagaimana dalam Injil Markus pasal ke-6 ayat 37a. Sebagaimana himbauan kebenaran firman Tuhan untuk kepada murid-muridnya, Yesus memerintahkan beri mereka makan. Kaya dalam kemurahan, kaya dalam pelayanan kasih. Inilah yang sedang dilakukan oleh setiap warga jemaat, setiap pelayan, setiap gereja dalam kondisi-kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan, penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan kehidupan kita saat ini karena wabah virus corona. Dalam dunia kekristenan, kita senantiasa diajak untuk memberikan pelayanan kasih di tengah-tengah hidup kehidupan kita. Dalam kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa kita ini milik Allah. Apa yang kita punyai dipegang sebagai sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kita diberi berkat untuk kita pergunakan juga untuk memberkati orang-orang lain juga. Supaya nyatalah kasih Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita masing-masing. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. 2 Korintus pasal ke-8 ayat ke-5 lebih menjelaskan, lebih menekankan bagaimana pengorbanan, pelayanan kasih dari jemaat Makedonia ini. Ada nilai yang harus kita lihat. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Artinya apa? Hidup mereka sungguh-sungguh dipersembahkan pertama sekali untuk kerajaan Allah. Dengan itu mereka dimampukan untuk
memberikan sesuatu yang berarti juga dalam kehidupan orang-orang lain di sekeliling mereka. Karena itu kita harus membuat keputusan yang mendasar dalam hati kita untuk hidup bagi Allah dan bukan untuk hal-hal yang lain, bukan untuk harta, bukan untuk dunia, bukan untuk uang. Kita memberi untuk menolong mereka yang membutuhkan bantuan. Dalam saat-saat seperti ini, iman dan kasih kita semakin diwujud nyatakan. Suka dan duka silih berganti. Sukses dan gagal senantiasa ada dalam kehidupan kita. Kegembiraan, duka cita hadir dalam hidup dan kehidupan. Karena suka dan duka itu adalah bagian yang menggerakkan, yang menumbuhkan, yang memberi sesuatu yang lebih bermakna dalam kehidupan kita. Contohnya, lampu ini tidak bisa bernyala atau tidak bisa akan hidup sebagaimana listrik, PLN, dimanapun harus ada negatif dan positif yang harus dihubungkan satu dengan yang lainnya untuk membawa terang dari lampu ini untuk menyala. Itu prinsip kelistrikan, ada kutub positif dan kutub negatif yang disatukan. Dalam kehidupan orang percaya juga ingin diingatkan bahwa ada suka dan duka yang harus bercampur dalam hidup dan kehidupan kita ini untuk menggerakkan kita, mendorong kita melihat setiap orang di dalam kehidupan kita. Suka duka dipakainya untuk kebaikan kita. Kidung Jemaat 408 ayat pertama, di jalanku ku diiring, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. 2 kali dalam syair ini diulang, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita terus hidup dalam suka dan duka, dalam kelemahan, dalam kekurangan sekalipun. Buah kasih kita senantiasa diperlihatkan dan kita perlihatkan. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mari kita laksanakan ini dalam keadaan kondisi yang berkekurangan sekalipun. Kita berbuah dalam tindakan diakonia karitatif, memberi makan orang-orang di sekeliling kita, memberi bantuan bagi orang-orang di sekeliling kita. Jangan pernah berhenti untuk menolong, memberi sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, karena itu adalah buah dari iman dan kasih kita kepada Tuhan. Sekali lagi, dalam segala kekurangan, dalam suka dan duka, dalam sukses dan gagal, itu adalah bagian di mana kita bertumbuh di dalam iman percaya kita, kasih kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita untuk menindaklanjuti, melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita saling membantu, saling menopang, saling menolong dalam segala kekurangan, kelemahan yang kita miliki. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur dalam situasi kondisi apapun saat ini yang kami jalani, yang kami sedang alami. Biarlah Tuhan, kasih kami kepadamu semakin lebih besar, semakin lebih kuat lagi. Dan tindakan kami untuk melaksanakan diakonia karitatif, menolong, membantu orang-orang yang ada di sekeliling kami, termasuk Tuhan di gerejamu, di tempat di mana kami hidup, di tempat di mana kami boleh melayani. Biarlah ya Tuhan, hidup kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, pakai kami sesuka-sukamu. Pakai kami Tuhan sesuai dengan rencana-Mu. Selagi kami masih boleh hidup
dan kami boleh mempergunakan kehidupan kami untuk menolong, membantu, dan memberkati. Berkatilah kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang Maha Agung itu, kami berdoa, jadilah Tuhan kehendak-Mu. Amin. Salam. Tuhan memberkati kita sekaliannya. Sampai bertemu kembali.